Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya Aristogama. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kesehatan masyarakat kolonial dalam perspektif teori konflik sosial. Kesehatan masyarakat pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan ketimpangan sosial. Teori konflik sosial terutama dari Karl Marx cocok digunakan untuk menganalisis kondisi ini. Fokus utama bagaimana sistem kesehatan dijadikan alat dominasi oleh kolonial terhadap rakyat pribumi. Masyarakat dipandang sebagai arena konflik antara kelompok dominan dan tertindas. Dalam konteks kolonial, Belanda sebagai kelompok dominan itu sendiri, sedangkan pribumi sebagai kelompok tertindas. Sistem kesehatan dibangun bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk melayani kebutuhan kolonial seperti serdadu dan perkebunan. Dan yang selanjutnya, contoh nyata di lapangan antara lain wabah kolera, cacar, dan malaria tidak ditanggung secara serius pada awalnya. Baru setelah mengancam produktivitas tenaga kerja, pemerintah kolonial baru mulai membangun rumah sakit, melatih mantri dan dokter Jawa, dan ada juga kampanye kebersihan. Tetapi semua ini bukan karena nilai kemanusiaan, melainkan untuk melindungi ekonomi kolonial itu sendiri. Kritik dan teori tambahan. Teori konflik membantu melihat realita ketimpangan secara tajam, tetapi teori ini kadang terlalu menekankan eksploitasi tanpa melihat sisi lain. Teori struktural fungsional bisa menjadi pelengkap, misalnya pelatihan dokter pribumi bisa dilihat sebagai bentuk adaptasi sistem, bukan hanya eksploitasi. Tetap saja dari kecaman masyarakat pribumi, teori konflik lebih sesuai dengan menggambarkan realita yang terjadi. Kesimpulan dari video kali ini adalah sistem kesehatan kolonial adalah alat kontrol sosial dan ekonomi. Tujuan utama bukan untuk menyejahterakan, tapi untuk menjaga stabilitas kolonial. Teori konflik sosial menjelaskan bagaimana kekuasaan membantu kebijakan kesehatan demi kepentingan pengusaha, bukan rakyat pribumi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.